membahas agama Ya, Kristen biar misionaris secara leluasa memurtadkan gitu maksudnya. ya, terima kasih ya Bang. Jadi gini ya Bang, benar Mm-mm. yang Abang katakan itu memberitakan Injil. Ya itu kan Mm-mm. yang kami imanilah. Yang Abang imani silahkan imani juga. Jadi paling tidak kan untuk di komennya Abang juga dan beberapa yang lain itu kan lebih kepada intern gitu kan, internal masing-masing agama gitu. Tidak harus membahas agama yang lain itu, mencopot-copot ayatnya itu, kemudian mencari kelemahannya di situ. Nah di situ juga kan sebuah tafsiran juga yang keliru di situ. Kita menafsir suatu ayat-ayat Ya, Alkitab luruskan. itu yang seharusnya itu Luruskan kalau gini, salah gitu. Luruskan. Yang gini, mana yang yang salah? seharusnya itu, Bang, yang seharusnya itu kita tidak punya suatu kemampuan atau kompetensi secara agama itu untuk Siapa kita bilang? tafsir gitu, Siapa Bang. bilang? Siapa bilang? Aku hanya Apa membahas itu, kelebihan? Bang. Tapi kalau Apa saya secara kelebihan? pribadi, Bang, Apa aku kelebihan aku nggak pendeta mau untuk dibandingkan saya? Kelebihan dengar dulu, Bang. pendeta dalam hal penguasaan Gini, Bible itu gini, Bang. apa? Aku Apa? secara pribadi ya Bang, aku Karena secara ijazah. pribadi juga Oh, nggak mau ijazah untuk bukan nggak mau. melambangkan orang itu pintar. Ijazah Ya melambangkan betul, orang itu aku pernah setuju di sekolah situ. Ya resmi betul, aku gitu. setuju. Ya aku setuju Hmm. Bang. Jadi paling tidak kan yang abang ini imani ini sesuai agama, abang imani karena di Islam itu agamamu adalah agamaku, agamaku adalah agamamu. Silakan Nah, imani. Kami juga begitu bagus. imani. Nah, kemudian kalau misalnya abang juga membuat si Edis juga aku nonton itu Bang. Karena mereka tidak berhenti ya. Dia juga gas juga kan Bang. Jadi maksudnya itu ada sebuah kesepakatan gitu ya Bang. Kalau memang sepakat dari Zuma dan teman-temannya juga, dari Bang Idis juga, ya menurut aku itu sebagai orang yang secara objektif itu Bang, secara objektif itu saya sangat setuju Bang dengan hati Bang, yang boleh sangat saya bicara? Oh, menerima dari Bang. tadi Anda naik di sini tidak pernah berhenti ngomong loh. Ngomong terus tapi tidak masuk di kuping saya. Gak Kan masuk. Bang poinnya aja. Poinnya tutup lembaga Bible Indonesia. Itu poinnya. Tutup lembaga Bible Indonesia, tarik semua istilah-istilah Al-Quran dalam Bible kalian, tutup semua sekolah teologi Kristen, tutup. Kecuali mereka tidak membuat kurikulum Islamologi. Paham? Kalau Anda ingin menghentikan saya, tutup lembaga Biblemu itu. Yang suka mengais-ngais istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Itu satu. Kalau macam Edis, seluruh orang Kristen di dunia ikuti jejak Edis, kami tidak akan pernah goyah. Tidak goyah. Karena bagi kami, Edis itu lebih berharga kambing yang ngomong daripada dia. Lebih masuk di dalam otak suara kambing daripada suara dia. Karena tidak ada ilmu yang dia sampaikan kepada manusia. Hanya pembodohan kepada orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang Al-Quran. Jadi kami nggak takut sama Edis. Kami bikin begini bukan karena mau menandingi Edis, enggak. Kami melakukan ini karena gerakan kristenisasi. Saya ulang, kami lakukan begini wujud perlawanan terhadap gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh Kristen secara masif, terstruktur dan terencana. Kristen menginginkan Indonesia ini menjadi Kristen semuanya. Itu misi kalian. Sampai lembaga harus ke Islam-Islaman. Kalian harus mengutus misionaris-misionaris ke kampung-kampung terpencil, mendirikan gereja di sana, padahal tidak ada penduduk. Demi apa? Demi untuk mengajak nanti orang-orang Islam awam untuk masuk ke dalam gereja kalian. Hentikan itu semua, baru kami bisa berhenti. Tutup lembaga Bible Indonesia. Atau kalau tidak mau tutup, hilangkan semua istilah Al-Quran di dalam Bible kalian. Yang buku Yunani itu. Yang surat kabar robek dari sana tuh. Paham? Jadi saudara, niatan Anda itu baik. Tapi Iya, betul. Iya. terlalu dini Anda mengatakan itu. Hentikan dulu lembaga Bible Indonesia untuk mencetak buku surat kabar dari Belanda itu. Jangan menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Termasuk sampul, ganti Biblika atau Biblos. Jangan pakai Alkitab. Karena itu nama lain daripada Al-Quran. Selama itu tidak berhenti, maka saya dan teman-teman saya selalu akan menggaungkan bahwa Kristen itu adalah pengikut palsu dari Yesus anak Maria. Gitu saudara. Kalian Udah ya bukan Bang. pengikut, ya, kalian bukan pengikut anak Ya. Maria. Kalian itu pengikut makhluk roh yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur. Gitu.
Silakan. Jadi baik, terima kasih ya Bang Zuma. Sama-sama. Kalau aku lihat di live-nya Abang ini aku senang ya. Karena pertama yang senang juga ya, semua yang membahas agama itu aku lihat itu ada edukasinya di situ, ada apa namanya? Ada sebuah pelajaran begitu, pengalaman yang kita petik dari inti daripada pembahasannya di situ. Tapi paling tidak apa yang sudah Bang Zuma sampaikan juga tadi itu tidak semuanya saya terima ya. Dengan tidak semuanya saya terima itu karena memang ada beberapa hal yang memang menurut saya itu tidak perlu diucapkan dari apa mulutnya Bang Zuma gitu. Tapi paling tidak saya Bang secara objektif itu kalau memang seandainya bersepakat untuk tidak mengotori media sosial hal-hal yang menyangkut dengan isu sara atau yang membahas agama itu, ya di situ saya hormati abang-abang yang di situ bukan hanya dari Islam juga tapi dari agama Kristen dan agama-agama lainnya gitu Bang ya. Jadi mungkin itu saran dari saya Bang. Terima kasih atas jawaban dan masukannya Bang. Aku mau keluar ya. Oke, saya Terima rasa kasih, cukup Abang ya. Iya, iya. Makasih Iya, Abang ya. makasih. Nggak mau berdiskusi Moliate Abang Godang, ini. Moliate Godang. Horas, Ya, Bang. horas, horas. Moliate. Ya, Bang ya. Horas. Ya, Bang. Ya, selamat Iya, siang jadi- Bang Celson. Ya, selamat siang, Bang. Oke. Iya, silakan Gurunda. Iya. Ini ada tema Bang, dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Katolik, Bang. Saya dengarkan. Iya, baik. Nasihat Yesusnya kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Kata Yesusnya, jangan kamu percaya. Di dalam Matius 24 ayat data nomor 4 nomor 5 dikatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu di sini adalah pengikut Yesus Bani Israel. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saya mengatakan bahwa mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang Kristen. Nah, terus? Karena hanya orang Kristen kemudian yang membawa-bawa nama Yesus Kristus, lalu kemudian Mesias yang digambarkan oleh Yesus ini, itu semuanya ada pada diri Kristen. Seperti itu, Bang. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai Mesias atau berbicara mengenai Kristus, itu adalah orang yang diurapi. Setuju ya? Iya, iya. Orang yang diurapi berarti Mesias kan, Bang? Nah, terus Bang. Iya, iya. Nah, itulah yang terjadi di Kristen. Jadi Kristen ini berdasarkan dalil kitabnya sendiri, Kristen ini adalah Mesias-Mesias. Permasalahannya. Oke. Maksudnya ini Kristen kan bagi dua, Bang ya. Ada Protestan, ada Katolik. Ya, maksudnya yang Protestan ini maksudnya. Semua Kristen itu adalah orang yang merasa diri mereka sebagai Kristus. Tapi banyak di antara orang Kristen ini tidak sadar kalau dia ternyata adalah Kristus. Saya yakin sekali saudara Kelson juga ini tidak tahu berdasarkan Bible kalau Kristen itu, Katolik itu atau Protestan itu semuanya adalah Kristus. Iya, iya. Lanjut Bang. Ya. Contoh misalnya di dalam pemahaman kita terkait orang yang diurapi. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus ini adalah orang yang diurapi. Berarti orang yang diurapi ini adalah Kristus. Betul ya? Iya, 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 iya. Nah, apakah Kristen ini orang yang diurapi? Yang diurapi maksudnya semua Kristen maksudnya, Bang. Iya. Ya, itu tuh kembali ke orangnya, Bang. Yang Iya. sebetulnya tuh. Ya, iya, iya. Kalau kita lihat Bang nih dalil ya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20 Bang. Iya, iya. Diurapi artinya orang yang menjadi Mesias atau Kristus. Orang yang diurapi, orang yang ditasbihkan, ditahirkan menjadi Kristus. 1 Yohanes 2 nomor 20 di situ dikatakan kamu telah
memperoleh pengurapan. Kamu di situ adalah Kristen, kamu semua memperoleh pengurapan. Artinya kamu semua itu adalah sudah diurapi. Berarti kalian Kristen ini adalah Mesias. Karena kalian adalah orang yang sudah menerima pengurapan. Orang yang sudah menerima pengurapan artinya orang yang sudah ditahirkan, ditasbihkan. Sama seperti pastor, misalnya diutus untuk menjadi pastor di sebuah wilayah, dia harus diurapi. Dia harus menerima urapan. Berarti dia Mesias kan? Ya, saya tidak begitu paham. Tapi kalau menurut saya sih, kalau Mesias sih Mesias, kalau pastor sih pastor, beda lah. Pastor sama si Mesias. Mesias itu kan pengurapan. Mesias orang yang diurapi. Iya, Jadi tapi orang yang begini bang, maksudnya Iya, kalau di saya kan Katolik. Iya. Misalnya kalau kayak pastor, misinya itu kan diurapi menjadi pastor. Ya dia ya sudah lah pastor. Artinya bukan semua Iya. umat juga ikut Mesias. Tapi tapi apakah Anda akui bahwasanya pastor ketika dia ditugaskan mereka diurapi? Diurapi menjadi pastor, bukan diurapi Oke. menjadi begitu bang. Oke, diurapi artinya Mesias. Mesias itu orang yang diurapi. Nanti dia mau menjadi pendeta kek, dia mau menjadi pastor kek, dia mau menjadi penatua kek, mau jadi apapun itu, pada saat dia sudah diurapi artinya dia sedang Mesias. Nanti Anda mengatakan, oh dia diurapi untuk menjadi pastor. Ya silakan, tapi dia diurapi kan? Berarti dia Mesias kan? Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu adalah Mesias. Jasendang syukran. Nah, sedangkan Anda sudah mengakui bahwa pastor itu memang diurapi. Ya, berarti Mesias dong. Sedangkan setelah pastor nantinya sudah diurapi, dia kan mengajar tuh. Setelah dia mengajar, kalau dia adalah Mesias yang diurapi sebagai Mesias sesat atau palsu, berarti dia menyesatkan jemaat-jemaatnya karena dia adalah Mesias palsu. Tetapi kalau dia pastor ini adalah Mesias yang benar, berarti jemaat-jemaatnya adalah orang benar. Pertanyaannya, apakah ada Mesias di luar Yahudi?